Tuhan 2024, Indonesia akan mengalami masa-masa yang sulit, diperhadapkan dengan perekonomian. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sulit itu seperti apa? Ya, ordahaka in halahasada udidahaka yan namasana. Haleluya, 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 haleluya. Ini ada yang Tuhan sampaikan ya bagi kita yang ada di sini ya. Ya mungkin salah satu atau siapapun ya kita yang ada di sini, Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan berfirman, berdamailah dengan hatimu. Damaikan hatimu. Ya, artinya apa? Ya mungkin ada di sini yang hanya mengintai saja seperti itu ya. Nah, damaikan hatimu dengan pelayanan ini, maka engkau akan mendapatkan hikmat. Ya, jadi saudara bukan hanya pengintai saja di sini, tapi penerima berkat. Amin, amin. Ya, karena kami yang berdiri di sini bukan berasal daripada apa kata manusia, tetapi kami berdiri menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan. Dan kami berdiri bukan atas perintah manusia, tetapi kami berdiri atas perintah Roh Kudus ya. Karena kami diajarkan bukan oleh manusia, tetapi Roh Kudus itu sendiri yang mengajarkan kami. Dan kami akan pegang teguh segala sesuatu yang berasal daripada Roh Kudus, karena apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran. Haleluya. Jadi siapapun di antara kita yang hadir dan turut di dalam peribadatan ini, yang hanya melihat-lihat saja atau hanya mengintai-mengintai saja ya, atau bahkan mencari-cari kesalahan, saya perkatakan di dalam nama Yahushua, nama yang hidup, bahkan malam ini hatimu akan ditangkap Tuhan, akan dipakai untuk kemuliaan namanya, dan bahkan engkau akan menjadi saksi bagi kebenarannya. Amin. Di dalam Tuhan tiada yang tersembunyi, semua akan dibukakan. Karena apa? Ya, Elohim sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, dan kita juga katakan, I love you Lord, I love you Bapak Yahweh. Ya, oke. Pesan Tuhan tahun 2024. Ya. Dan pesan ini ya, pesan ini akan berlanjut. Maksudnya tahunnya akan berlanjut. Ini hanya diawali 2024. Ya. Salam Pak Simeon Christopher ya, langsung muncul saudara. Aku mengasihimu. Ya. Oke. Apa yang Tuhan katakan? Mari saya akan bacakan. Mari Pak Simeon Christopher, dengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya Pak Simeon juga benar-benar diberkati. Senyum saya karena sukacita saya kalau udah seperti ini ya. Aduh, I love you Lord ya. Masa-masa yang mulai berat diperhadapkan di dalam bumi ini. Indonesia akan mengalami masa-masa yang sulit, diperhadapkan dengan perekonomian. Ya. Jadi di sini memang Indonesia sudah diperhadapkan dengan perekonomian ya, yang sulit, tetapi akan semakin sulit ya. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, persiapkan hatimu akan hal ini dan berhikmatlah akan segala sesuatu ya. Kesusahan-kesusahan akan semakin datang. Nah, kesusahan apa yang Tuhan maksudkan? Aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis. Ya. Jadi kesusahan yang terlebih besar itu bukan hanya berbicara finansial saja, ya.
Tetapi kesusahan yang terbesar itu adalah untuk merubah karakter. Ya, nanti saya akan jelaskan kesaksian yang saya sudah nyatakan di grup juga ya. Nah, aku Tuhan berfirman, beritahukanlah, karang-karang di hati manusia akan sangat sulit terkikis. Kekesalan, kemarahan, perdebatan, pertikaian, iri hati semakin memenuhi bumi. Sampaikanlah, hasrat perlakuan manusia akan semakin sulit dikuasai. Kesukaran akan terjadi. Aku berfirman, orang-orang akan semakin berdiri atas diri sendiri dan cinta akan uang. Saat Tuhan menyampaikan kalimat ini, ya, Tuhan menaruhkan gambaran kesedihannya. Dan dia memberikan penglihatan di mana kesalahan umat manusia semakin besar. Ini tadi pesan ini diberikan jam berapa ini ya? Sekitar jam 12-an ya. Jam 12-an tadi. Karena kami sebelum ibadah Sabat ya. Udah lebih dari jam 12 ya. Ya, sekitar jam 1 jam 2 lah ya. Jadi Tuhan tadi memberikan penglihatan ya yang sangat jelas di mana sangat banyak orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan ya. Banyak pertengkaran, perselisihan, kehancuran di mana-mana ya. Jadi penglihatan itu sangat nyata tadi ya. Orang-orang berdiri dengan kekerasan hati ya. Nah, ya seperti preman-preman seperti itu ya. Seperti mengandalkan, ini aku bisa, aku mampu. Seperti itu. Kemudian Tuhan berfirman, semakin besar kesalahan, hanya takut akan Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu di masa itu. Sampaikanlah, barang siapa yang melihat keadaan ini semakin sulit, ketahuilah, inilah masa yang telah aku firmankan kepadamu, masa yang sukar. Semakin sulit bagi umatku untuk berdiri. Pun mereka akan semakin menjauh dari hadiratku. Dan waktu Tuhan menyampaikan ini, air mata ini pun sangat kencang, sangat deras ya. Nah, aku mengatakan hal ini, sesungguhnya hatiku sungguh berduka. Aku mengatakan hal ini sebab aku Tuhan melihat kemampuan umatku untuk bertahan. Banyak yang akan gagal. Karena aku Tuhan melihat mereka tidak berjuang melawan hati dan kedagingan mereka. Karena mereka lebih memilih bumi ini daripada aku. Aku mengetahui semuanya ini. Dan aku pun berdiri juga berfirman melalui hamba-hambaku. Aku Tuhan tetap menolong umatku. Aku Tuhan berdiri menyatakan firmanku sebagai juru selamat bagimu. Semua cara telah aku perbuat, akan tetapi di manakah hati yang terbuka bagiku? Saya bertanya, kenapa bisa terjadi Tuhan? Tuhan katakan, keadaan mereka lah yang menjadikan mereka terjatuh. Kekhawatiran akan kehidupan, perkara makan dan minum, jabatan dan kedudukan. Jauhilah orang-orang yang bukan daripada aku. Orang-orang yang mengajarkan kepalsuan, yang bukan mengajarkanmu untuk melakukan firmanku, seluruh firmanku. Karena aku telah berfirman kepadamu. Jauhi orang-orang yang tidak tunduk akan firmanku, yang mengajarkannya demikian kepadamu. Jauhi mereka itu. Sungguh berat hukuman orang-orang yang meniadakan satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat dengan mengajarkannya juga kepada umatku. Satu iota atau satu titik pun tidak pernah aku tiadakan dari hukum Taurat. Karena itu, sucikanlah dan kuduskanlah itu bagimu. Bacalah seluruh hukum yang telah kusampaikan bagimu, bagi seluruh umatku. Dan lakukanlah itu bukan untuk kebenaranmu saja di hadapanku,
Namun sebagai bukti kesetiaanmu kepadaku yang engkau terima sebagai Bapa, Raja, Tuhan, dan Juru Selamat, penolong bagi engkau. Ya. Ini nanti akan saya baca ulang, dan ada 5 hal ya yang Tuhan bukakan di tahun-tahun 2024 ya. Yang pertama, Tuhan menyebutkan ya, tahun 2024 dan ini dimulai ya. Artinya bukan hanya 2024-nya, ini akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya ya. Yang pertama, tahun kesusahan. Hodidaka inahala hasana. Semakin susah. Tuhan berfirman, semakin susah untuk berjuang. Hidahaka idahala hasana holilahaka yanamasa de inahala hasana. Di saat engkau tidak berdiri teguh akan kebenaran firman-Ku, firman Tuhan. Hodidahaka inahala hasana udidahala hasana. Lakukanlah seluruh firman-Ku, maka engkau akan diselamatkan. Tahun kesusahan akan menghampirimu. Dan tahun itulah semakin sulit bagimu berjuang. Tuhan berfirman, kenapa sulit kita berjuang? Karena kita tidak membiarkan Tuhan itu benar-benar berdiam di dalam kita untuk menuntun kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang pertama, tahun kesusahan. Tuhan berfirman, tahun di mana umat manusia akan semakin kesusahan di dalam pertobatan dan perubahan. Berbagai macam karakter sulit diubahkan. Pertobatan yang kurang sempurna, karena akan sangat sulit berjuang melakukan firman-Ku. Mereka harus berusaha untuk menguasai hati, pikiran, dan perkataan. Mereka harus melakukan kehendak-Ku tanpa memandang kemampuannya, karena Aku Tuhan berkuasa. Jaga hati sampai selama-lamanya. Tahun kesusahan yang terlebih yang Tuhan firmankan di sini adalah kesusahan kita untuk bertobat sepenuhnya. Ya. Beberapa bulan silam di dalam tim, ya, saya pernah menyampaikan, selesaikan tahun ini segala karakter-karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntaskan semua itu. Karena tahun 2024 adalah tahun masa sulit. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa bulan di tempat ini. Ya, kalau saudara mau dengarkan, tiap hari kami di sini selalu mendengarkan suara Tuhan ya. Mari kemari. Ya, kami bersyukur dengan tim ini, persekutuan ini yang walau hanya kecil dipandang dunia, tetapi Tuhan benar-benar berfirman. Jadi saya sampaikan kepada mereka, karena kami yang ada di sini adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh dan meninggalkan dunia dan untuk mengikut Tuhan, tetapi tetap bekerja. Ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka, Tuhan berfirman, 2024 itu masa yang sangat sulit bagi kita untuk berjuang dan bertahan. Ya. Saya tidak heran kenapa Tuhan berfirman demikian, ya. Karena sebagai anak-anak terang, kita harus melihat segala musim dan kita akan mengenali keadaan-keadaan di muka bumi ini, ya. Saya pernah ceritakan kepada saudara di mana ada satu momen yang diizinkan, ada perbincangan antara Lucifer, ya, dan diperhadapkan, ya, di sebelah saya, dan saya mengingat perkataannya.
manusia tidak mengetahui jikalau bumi ini sudah sangat singkat, katanya. Bahkan Lucifer itu sendiri berkata, waktuku sudah sangat singkat, katanya, karena pada akhirnya dia akan dibinasakan. Karena saat ini dia masih ada, dia adalah roh, ya. Karena sesungguhnya kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Melalui daging inilah kita diuji kelayakannya. Nah, namun pada akhirnya Lucifer beserta sepertiga para malaikat sorga yang memberontak akan dibinasakan, akan masuk ke dalam perapian, ya. Nah, akan masuk ke dalam perapian. Nah, jadi oleh karena itu dia tidak akan tinggal diam. Saya mengingat waktu dia bilang, lakukan pekerjaanmu dan aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Pekerjaan dia apa? Menyesatkan umat Tuhan. Pekerjaan saya apa? Untuk menuntun umat Tuhan ke dalam kebenaran. Ya, jadi kami seperti berduel seperti itu, ya. Nah, itu tahun 2017. Dia katakan akan ada hari di mana aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyesatkan umat manusia. Hari itulah hari di mana mengatakan dia, ya, akan waktunya tiba untuk dibinasakan. Jadi sebelum dia dibinasakan, dia akan bekerja dengan giat, ya, untuk menyesatkan umat Tuhan, ya. Melalui apa dia menyesatkan umat Tuhan? Karakter manusia, ya. Waktu saya tanya dia, kaulah yang membuat dosa itu, dia katakan apa? Manusialah yang tidak bisa melawan kedagingannya, katanya. Dan merekalah yang membuahi segala keinginan itu, ya. Manusia yang tidak bisa melawan kedagingan, ya. Jadi pas yang dia katakan, karena juga ada tertulis, ya, di saat keinginan itu dibuahi, maka ia akan menjadi dosa, ya. Nah, di saat dia menjadi dosa akan melahirkan akan melahirkan dosa, ya, yang akan membawa kepada maut, ya, membawa kepada kebinasaan. Jadi karena kedagingan, karena keinginan manusia ialah yang dilihat oleh para iblis. Nah, itulah yang dibuahi sehingga melahirkan dosa. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada ujian yang membuatmu untuk menginginkan sesuatu hal, ya, membuatmu ingin marah gitu kan. Nah, maka di sana kamu harus sadar penuh, ya. Sadar dan berjaga-jagalah. Karena iblis itu kan selalu mengintai, ya. Kita harus melawan si jahat. Sekalipun seseorang memancing engkau untuk marah, sekalipun seseorang memancing engkau untuk kecewa atau tersinggung, maka di sanalah, ya, keinginanmu untuk marah itu kamu harus penguasaan diri, buah roh yang terakhir, ya. Dan sangat penting dalam hidup kita, ya, penguasaan diri, ya. Jadi keinginan untuk marah itu, ya, benar-benar kita tahan. Nah, di saat itu kita tahan, kita penguasaan diri, maka iblis tidak akan bisa membuahi keinginan tadi, sehingga dia tidak bisa menjadi dosa, ya. Nah, jadi di akhir zaman ini ketahuilah, iblis itu akan bekerja semakin giat, iblis itu akan bekerja semakin keras. Dan saya tahu, ya, ini tahun-tahun dia akan mengerjakannya. Karena saya mengingat 2021 Tuhan katakan, anakku, 2024 adalah masa sulit di bumi, ya. Tadinya saya berpikir, ya, kalau masa sulit di bumi itu berbicara perekonomian, tetapi ternyata, ya, masa sulit itu terlebih berbicara kesukaran kita untuk merubah segala karakter, ya. Makanya di sini saya sangat keras mengajar, ya, dan puji Tuhan, ya, bahkan sebelum menjelang tanggal 31 semua Tuhan tunjukkan, ya. Dan kami berkomitmen untuk benar-benar mematahkan, karena kami tahu 2024 itu adalah masa sulit untuk mengubah segala sesuatu. Jadi tanpa adanya perjuangan, ya, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya persekutuan di dalam Tuhan, percaya, ya,
Saudara yang ada sifat marah saat ini, 2024 sifat itu akan semakin meningkat. Kalau saudara tidak pengendalian diri, tidak penguasaan diri, ya. Jadi malam ini dan bahkan sampai besok, ya, perhatikan segala apa karakter-karakter yang ada di dalam diri saudara, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak pantas untuk kita pertahankan. Perhatikan itu semua. Kekesalan, ketersinggungan, kemarahan, ya, iri hati, dengki, iri hati, ya, semua itu harus dipatahkan. Mencintai diri sendiri, ya, memaksakan kehendak, semua itu adalah sesuatu hal yang harus dirontokkan, yang harus diruntuhkan, ya, harus dibuang. Karena jikalau hari ini kita tidak selesaikan, percaya, tahun depan tanpa perjuangan yang berat, sulit bagimu untuk melepaskan semuanya itu, ya. Karena apa? Iblis bekerja dengan sangat giat, ya. 2024, makanya Tuhan katakan tahun kesusahan, di mana manusia akan sulit untuk melepaskan karakter-karakter. Maka karena itu, malam ini, hari ini, lepaskan, buang karaktermu itu. Katakan dalam hati, oh saya memang ada sifat untuk memaksakan kehendak. Saya ada sifat gampang kesal. Saya ada sifat gampang tersinggung, ya. Mohon maaf sebentar. Tegang leher ini. Saya ada sifat gampang tersinggung. Satu contoh seperti itu, ya. Nah, bawakan itu dalam doamu. Tolong Bapa Yahweh, Bapa yang Maha Kudus, lepaskan semua karakter-karakter. Bantu aku Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melawannya. Nah, jadi kalau tahun depan ada hal-hal yang memancing demikian, ya, saudara harus benar-benar penguasaan diri. Jangan izinkan itu berkecamuk. Kalau kemarahan itu datang, perangi dalam dirimu sendiri, ya. Jangan izinkan di saat kamu dimarahi kamu pun menjadi marah. Jangan izinkan, ya. Jangan izinkan di saat ada keinginanmu harus dipenuhi, ya. Jangan izinkan, sehingga kalau tidak dipenuhi engkau pun akan kesal. Jangan izinkan. Sekecil itu pun harus dikikis, harus dihabiskan, ya. Kekesalan, kan itu banyak orang yang memiliki kekesalan, ya. Nah, itu pun harus benar-benar dikikis, dan itu harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Karena jangankan karakter, ya, akan kita hadapi juga masa-masa yang sulit di hadapan kita, baik dengan sesama manusia, baik dengan pemerintah, baik dengan dunia ini, ya. Nah, semuanya itu akan kita hadapi, ya. Jadi harus dengan apa? Perjuangan, persekutuan di hadapan Tuhan. Di saat kita berjuang, di saat kita bersekutu, di saat kita benar-benar sadar penuh akan seluruh hidup kita, maka percaya, sekalipun sulit itu di hadapan kita, di hadapan dunia, namun kita yang hidup berpaut, yang hidup berpadanan dengan Tuhan, maka semua itu akan mampu untuk kita lewati, ya. Jadi ini bukan masanya khotbah-khotbah kemakmuran, tidak masanya lagi, ya. Saya tidak menghakimi para hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tahun 2024 tahun kemenangan, tahun ini segala macam. Imani tahun kemenangan, tetapi dengan apa? Jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada pertobatan, ya. Nah, jangan kita katakan tahun kemenangan kalau tidak ada perjuangan, karena itu akan menjadi kemenangan bagi kita di saat apa? Benar-benar kita berpeluh itu, benar-benar kita bekerja dengan giat, benar-benar kita itu tersalibkan untuk menyalibkan segala kedagingan kita, ya. Mengikis karakter itu bukan hal gampang, saudara. Bukan hal gampang. Jadi di sini kami berdiri bukan untuk khotbah-khotbah kemakmuran, ya. Makanya sampai orang pernah bilang sama saya, ini kok banyak terus, kok nggak ada lah mengatakan kasih Tuhan, kita akan hidup damai sejahtera, kita akan hidup dengan tenang. Saya bilang apa? Kok bahas seperti itu udah banyak ibu dengarkan dari luar sana. Itu bukan bagian saya diberikan Tuhan, ya. Bagian saya itu perobekan, ya, membongkar karakter-karakter, ya.
Nah itu karena apa? Supaya kita tidak dininabobokan, ya. Karena banyak pengajaran-pengajaran Tuhan kita penuh kasih, hanya kasihnya aja yang diingat, ya. Tetapi keadilannya diabaikan, ya. Jadi ada juga beberapa waktu lalu mengatakan, ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murka katanya, ya. Nah jadi dia tidak menghakimi, ya. Dia Tuhan yang penuh damai sejahtera. Karena dikit-dikit henis tumorang peringatan. Itu terus yang disampaikan, ya. Nah akhirnya saya kasih ayat firman. Karena dia katakan yang murka itu kan Lucifer, katanya yang cemburu itu Lucifer, ya. Saya kasih satu ayat sama dia menunjukkan kalau dia adalah Tuhan yang murka dan dia adalah Tuhan yang cemburu, ya. Nah jadi kita jangan mengingat kasihnya saja. Orang yang selalu hanya mengingat kasihnya di saat dibongkar masalah karakter, ya. Nah dia langsung mengeraskan hati. Dikatakan, oh Tuhan kan Tuhan penuh kasih. Itu biasanya orang-orang yang di dalamnya masih ada karang-karang itu, ya. Jadi sulit untuk dikikis, ya. Jadi dinabobokan dengan khotbah-khotbah kemakmuran. Jangan biarkan dirimu seperti itu, ya. Pemaksaan kehendak saja pun dosa, ya. Jangankan itu. Di saat ada pertemuan, ya, saudara mengizinkan orang yang pakaiannya bagus duduk di depan atau beribadah. Saudara pengerja gereja, ya, ada yang penampilannya keren, ya, ayo duduk di depan. Tapi ada penampilannya sederhana, saudara biarkan mereka bahkan berdiri di belakang seperti itu, ya. Itu saja dosa, ya. Jadi banyak orang selalu menganggap kalau dosa itu sesuatu yang besar, seperti satu contoh membunuh, ya. Nah bahkan saya terlebih membongkar dosa-dosa yang tidak dianggap, ya. Apa itu? Ketersinggungan lah, memaksakan kehendak lah, ya kan? Ini harus dibongkar. Kenapa? Supaya saudara dan saya setiap hari selalu berjaga-jaga. Setitik noda saja, ya, akan menodai jubah putih kita, yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah kudusnya Tuhan. Ketersinggungan saudara itu pun bisa untuk menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kerajaannya. Di saat saya menyampaikan hal seperti ini banyak yang komplain, ya. Jadi kalau seturut dengan apa yang ibu katakan, jadi siapa lagi yang masuk sorga? Sama dengan pertanyaan murid-murid Tuhan Yosua itu, ya. Nah, karena Tuhan katakan, ya, lebih mudah, ya, seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus berkata, jadi kalau seperti itu Tuhan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Ya, tetapi Tuhan menjawab apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi masa di saat saya mengajarkan setitik noda saja akan menghalangi jubah putihmu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Orang pun katakan, jadi siapa lagi dong Bu yang masuk sorga? Itu yang mustahil bagi Tuhan. Artinya perjuangan. Bukan saya katakan sudah saya sempurna, bukan saya katakan saya sudah sempurna atau saya sudah kudus. Tidak, saya pun hidup berjuang. Tetapi janganlah dengan kesengajaan kita melakukan kesalahan, ya. Setelah kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sudah tahu kemarahan itu salah, nah, kita masih mau menjatuhkan diri kita dari ke dalam kemarahan, ya. Sudah tahu mencuri itu salah, kita menjatuhkan diri kita dalam hal mencuri, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, jadi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang berseru-seru di dalam nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga, ya. Bukan hanya yang berseru-seru Tuhan-Tuhan saja, ya, tapi mereka yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, bukan pertobatan sambal, tetapi pertobatan sejati. Karena pertobatan sejati ini tidak akan ada lagi kesalahan yang berulang-ulang, ya. Jadi kalau kesalahan saudara berulang-ulang, ya, dilakukan sekarang, ya, tenang dulu beberapa periode, ya, ada lagi balik lagi, itu tandanya belum lepas, ya. Dan itu tandanya pertobatan sambal itu, ya. Pertobatan sambal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya.
Kemarin saya sudah jelaskan gimana pertobatan sambal. Di saat kita makan sambal ya pedes banget ya, seru kita memakannya ya. Di saat kita memakannya akhirnya kita sakit ya, atau kepedesan, aku nggak makan lagi, nggak akan ku makan lagi ya. Udah reda dulu rasa pedesnya ini ya. Besoknya ada sajian sambal lagi, makan lagi ya. Pas dimakan kena deh asam lambungnya ya. Nah, nggak ku makan lagi sambal ya. Karena asam lambung udah kena. Setelah si asam lambung ini sudah sembuh, sudah mulai anteng gitu ya kan, lihat sambal lagi, tetap tidak ada penguasaan diri ya. Dalam hal makanan yang sebenarnya pun harus penguasaan diri saudara ya, supaya tidak berulang-ulang. Nah, jadi pertobatan yang Tuhan mau itu adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu apa? Tidak ada cerita langkah mundur ya. Kalau memang jalan di tempat, ada kalanya dia berjalan ya di situ aja, tetapi dia berjuang untuk maju. Tapi jangan sampai mundur ya. Kalau kita sudah tahu kebenaran tetapi kita melangkah mundur, nah ingat, langkah mundur itu langkahnya siapa ya? Itu langkah setan ya. Karena di saat dia membidikkan panah-panahnya kepada umat manusia, nah langkah pemanah itu waktu di saat memanah, maju atau mundur ya. Pemanah pasti mundur ya. Di saat dia mundur dia akan melemparkan anak panahnya ya, kakinya itu pasti mundur seperti itu di saat membidik ya kan. Jadi langkah mundur itu adalah langkahnya si jahat. Jadi jangan pernah memilih langkah untuk mundur supaya engkau tidak serupa dengan si Lucifer. Bukan Lucy aja, siapa tahu yang bernama Lucy di sini ya. Nah, jadi langkah kita adalah langkah maju. Amin. Ya. Langkah kita itu adalah langkah yang pasti. Pertobatan kita juga harus pasti, jangan setengah-setengah ya. Dan jangan suam-suam kuku. Ya. Sekiranya saudara tahu tadi bagaimana waktu Tuhan menyampaikan firman ini, waduh sedih banget ya. Hujan pun deras-derasnya ya kan. Aduh Tuhan, biasanya kalau sudah sedih seperti ini hujan pun akan deras-derasnya ya. Nah, akhirnya kami menyembah. Di saat menyembah, berhentilah hujan ini ya kan. Nah, jadi kita lanjut. Jadi ingat, yang pertama ini ada 5 ya. Yang pertama tahun kesusahan. Jadi tahun 2024 dan ke depan adalah tahun kesusahan ya. Nah, jadi yang kedua tahun perselisihan. Nggak ada enaknya ya. Tahun perselisihan. Tenang saudara, tahun-tahun ini semua tahun-tahun yang baik yang disampaikan Tuhan ya. Tahun perselisihan. Apa yang Tuhan firmankan tentang tahun perselisihan ini? Tahun-tahun di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi karena perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan dan pertahanan dan keuangan dalam negeri, dalam pekerjaan dan di dalam hubungan antara sesama manusia, hubungan persaudaraan dan hubungan kekeluargaan. Juga akan terjadi perdebatan-perdebatan di dalam iman kepercayaan yang menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan ya. Nah, tahun 2024 di mana perselisihan-perselisihan akan semakin besar di seluruh penjuru bumi, bukan hanya Indonesia ya. Nah, jadi di sini dikatakan di mana akan semakin banyak pertikaian-pertikaian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Pertikaian itu terjadi karena apa? Perdebatan-perdebatan di dalam politik, pemerintahan, pertahanan ya, dan keuangan di dalam negeri ya. Dan perselisihan itu juga terjadi ya.
oleh karena perdebatan dalam apa? Pekerjaan, ya. Dan ini juga bisa terjadi di dalam apa? Hubungan antara sesama manusia, hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi ini supaya kita saling menjaga, jangan ada roh perselisihan itu, ya. Karena ini berbicara spirit-spirit yang akan besar, ya, yang masuk ke dalam bumi untuk menyesatkan umat manusia, ya. Jadi sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan sudah berfirman kepada kita supaya menjauhkan diri dari semua ini, roh kesusahan, roh perselisihan, ya, supaya dijauhkan daripada kita. Oleh karena itu, di saat ada pertikaian-pertikaian atau perdebatan-perdebatan, ya, langsung ingat, roh perselisihan akan mengintai di seluruh penjuru bumi, ya. Jadi supaya itu tidak menimpa saudara, maka harus sadar penuh lawanmu adalah iblis, ya. Berjaga-jagalah, lawanlah dia supaya ia lari daripadamu. Jadi kalau engkau sudah mulai melihat, ya, mulai antara suami istri, ya, ada sedikit perdebatan atau perselisihan, ya, hati-hati, ya. Nah, antara sesama saudara seiman atau teman-teman, ya, atau dalam pekerjaan, bahkan di dalam pemerintahan, ya, dalam politik, dalam pertahanan, ya, dan juga dalam perekonomian, perselisihan ini akan masuk. Jadi oleh karena itu, engkau yang mendengarkannya saat ini, perhatikan, kalau tahun-tahun depan itu mulai menghampiri, langsung ingat akan hal ini. Tuhan telah mengingatkanmu supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya, sehingga perdebatan-perdebatan itu tidak akan menimbulkan perselisihan yang membawa kepada permusuhan, ya. Dan dikatakan di sini, bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam politik, bukan hanya dalam pemerintahan perselisihan itu bisa terjadi atau perdebatan itu bisa terjadi, ya. Tetapi di dalam iman kepercayaan, ya. Jadi perdebatan-perdebatan bahkan di dalam iman kepercayaan, jangankan antara yang beda agama, antara satu agama saja yang berbeda alirannya, ya, ini roh perselisihan itu akan mengintai, ya. Jadi hati-hati. Jikalau engkau merasa pengajaran saudaramu beda dengan pengajaran yang kau terima, hindari perselisihan. Dengan apa? Jangan biarkan engkau jatuh ke dalam perdebatan. Orang di zaman ini, saya lihat, ya, sangat suka dengan perdebatan. Wow. Ya, ini sebenarnya nanti akan ada sesi di mana saya akan menyampaikan untuk persatuan antara umat Tuhan, tidak pandang mau agama apapun itu. Jadi bagi kita, hindari perdebatan-perdebatan terutama antara sesama yang namanya pengikut Hamasiyah atau yang disebut kekristenan, ya. Jangankan kepada agama lain, jikalau kepada sesama agamamu engkau yang berselisih, ya, bagaimana coba? Jadi jangan pernah mengizinkan perdebatan itu diam di dalam engkau, ya, karena Tuhan tidak berkenan dengan perdebatan, ya. Kalau memang kebenaran yang kau sampaikan, supaya orang menerima itu kebenaran, tunjukkan dari buahmu, ya. Gak usah, pokoknya ini kebenaran, ini segala macam, ini. Gak usah, capek saudara.
Tuhan pun menyampaikan firman-Nya, dia tidak pernah berdebat. Ya. Perhatikan di dalam segala perdebatan-perdebatan ya yang dilakukan oleh ahli Taurat. Apa yang Tuhan lakukan? Ya. Santai saja dia menjawab. Bahkan waktu dia mau ditangkap, ya, pernah berselisih hari itu, dia pun pergi meninggalkan. Artinya di sana Tuhan mengajarkan kita apa? Jangan suka berdebat. Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan menyampaikan firman-Nya, jangan mencuri, jangan membunuh. Tidak pernah dengan tahu ya, jangan mencuri, jangan membunuh, pokoknya nggak bisa. Pokoknya ini kebenaran. Tuhan nggak seperti itu. Jadi saudara juga ngapain ngotot-ngototan untuk memperkatakan kalau kebenaran yang ada pada saudara, kalau buah saudara tidak ada. Ya. Tunjukkan kebenaran yang ada padamu dengan apa? Buah roh yang ada dalam dirimu. Ya. Karena dengan sendirinya mereka akan melihat di dalam engkau nyata kemuliaan Tuhan. Ya. Maka dengan sendirinya mereka akan diberkati dengan kehidupanmu. Mereka pun akan mulai melihat Tuhan yang benarlah yang kita sembah. Pengajaran yang benarlah yang kita lakukan. Seperti itu, ya. Nah, jadi jangan pernah jerumuskan dirimu dalam perdebatan-perdebatan, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh si Paulus waktu, ya, sesama mereka kaumnya berdebat. Ini yang udah pengikut Tuhan loh, ya. Nah, yang satu katakan kami yang benar, yang lain katakan kami yang paling benar. Mereka sama-sama benar sebenarnya, tetapi ada yang mengatakan kami paling benar, kami paling benar, ya. Akhirnya Paulus bilang apa? Ya jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya sendiri kalau melihat, ya, di sosial media, apalagi ada yang lagi viral-viral, ya, saya tidak usah menyebutkan nama, ya, yang sampai dipertanyakan, ya, dia sebenarnya perempuan atau laki-laki, ya, dia sebenarnya siapa, segala macam, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan hamba-Mu terlibat, hamba akan terlibat. Tetapi jika Engkau tidak mengizinkan, ya hamba akan diam, ya. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan saya tetap di dalam jalannya Tuhan, ya. Karena di saat engkau menunjukkan kebenaran, bukan dengan menjatuhkan lawanmu, ya. Jangan pernah lakukan itu. Untuk menunjukkan engkau pemenang dan untuk menunjukkan kebenaran yang ada padamu, jangan kamu lakukan dengan apa? Menjatuhkan lawanmu. Itu aja kuncinya, ya. Nah, karena dengan kamu menjatuhkan lawanmu, di sana kamu sudah kalah. Kekalahan itu di mana? Karena dengan kita menjatuhkan lawan, kita hanya menimbulkan permusuhan dengan lawan kita tadi. Kalau permusuhan telah terjadi, maka kita sudah kalah, ya. Karena yang kita mau capai apa? Persatuan, ya. Jadi dengan kita katakan, oh ini Alkitab yang benar, Kristen yang benar, begini-begini. Bukan saya katakan saudara tidak memperjuangkannya. Ya tetap perjuangkan kebenaran. Tapi seperti yang saya katakan, kita harus berkaca dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai sebelumnya, ya. Saya pernah menasihatkan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, ya. Yang pada akhirnya sekarang, ya, tidak jelas keberadaannya bagaimana dan di luar negeri. Saya pernah mengingatkan supaya jangan menjatuhkan agama lain. Tetapi kalau memang menurutmu kekristenan itu benar, tunjukkan dengan buah yang ada padamu, bahkan kasihi mereka. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan itu ada pada dirimu, sehingga mereka pun akan mengikuti apa yang Tuhan yang engkau ikuti. Kan seperti itu aja, simpel, ya. Kalau saya hanya katakan, ya kitab kalian itu palsu, kalau saya contoh katakan seperti itu, ya. Nah, kami yang benar karena tahun sekian. Puji Tuhan saya tidak dikasih teologi, ya. Supaya saya tidak menjadi ahli Taurat yang hanya apa? Pintar untuk berdebat. Jadi saya tidak tahu berdebat dan saya tidak mau berdebat. Itu saja, ya. Nah, jadi saya tidak mau apapun itu. Saya tidak mau berdebat. Kalau sudah ada perdebatan itu, Tuhan suruh saya tinggalkan.
paling saya hanya menyampaikan 1-2 kalimat ya, atau penjabaran hanya untuk meluruskan sedikit ya. Dan itu pun saudaraku yang terkasih harus selalu seperti itu ya. Namun kalau saya jadi menghakimi dia, biar kamu tahu ya, ya Tuhanku yang benar, Tuhanku begini-begini, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Ya, akhirnya apa? Ya, coba kita lihat sekarang ini. Saya malu jadinya ya. Di saat saya melihat ya, agama dari seberang pun akhirnya jadi menjatuhkan pribadi Tuhan kita ya. Sampai saya melihat ya Bunda Korla pun menertawakan ya di saat dijelaskan pribadi Bapa Roh Kudus dengan Anak, jadi tertawa seperti itu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ya, berikan umat-Mu hikmat untuk menjabarkan, untuk menjelaskan siapa Engkau, dan berikan umat-Mu hikmat untuk berkata-kata. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.